بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Pertama, saya ungkap syukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai studi saya di tahap ini. Saya berkeyakinan ini adalah atas karunia Allah. Kemudian bersalawat, berkirim salam untuk Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta anggota tim penguji disertasi di sidang terbuka ini. Berikut izinkan saya juga ungkap syukur atas orang-orang yang amat berjasa sehingga saya bisa sampai di tahapan ini. Sementara yang hadir di hadapan kita adalah keluarga besar saya. Ada hadir juga Bapak Bupati, Bapak Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh asisten. Terus ayah saya walaupun tidak biologis, ini ayahnya ayah yang Allah titipkan kepada saya lewat beliau berbagai kenikmatan, termasuk saya bisa kuliah di sini adalah atas berkat izin beliau, Ayahanda Ali Mukhni, Bupati Padang Pariaman 2 periode. Terus hadir juga Bapak Kepala Dinas dan hadirin hadirat, bahkan ada jamaah. Tetapi yang terkhusus berkaitan dengan disertasi saya, hasil penelitian ini adalah ada yang live juga dari Bandung, teman-teman dosen pendidikan bahasa Arab, juga dosen-dosen yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Prodi BAI. Alhamdulillah. Adapun yang ingin saya paparkan, karena ini adalah sidang promosi doktor saya, tentu yang berkenaan dengan hasil penelitian. Namun sebelum itu disampaikan, ada beberapa tahapan yang sudah saya lewati sebagai pembelajar atau peserta didik di kampus ini. Mulai dari kuliah yang 3 semesteran, di akhir 3 semester ketiga bisa seminar proposal berlanjut. Bahkan saya agak istimewa dibanding teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain promotornya cuma 2, saya 3. Jadi Bapak Prof. Zulmukim, yang kedua rahimahullah, semoga Allah merahmati dan mengampuni dosa beliau, Profesor Haji Dr. Haji Mas Zajuli, dan digantikan oleh Bapak Yasmadi. Jadi ada 3. Alhamdulillah sampai di tahapan ini, melewati tahapan-tahapan yang 5 tahun sampai saat ini. Terus bahwa produk atau hasil karya dari penelitian ini adalah berupa bahan ajar yang diberi nama dengan El-Burhani. El-Burhani itu adalah akronim dari L-nya pelajaran, B-nya untuk bahasa Arab. Walaupun agak jauh tapi ingin dimirip-miripkan. U-nya adalah guru, H-nya itu mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan agama Islam. Ni-nya adalah KKN, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi dari nama ini tergambar bahwa bahan ajar ini disiapkan untuk mahasiswa Prodi BAI yang nanti akan mengajar sebagai guru agama, atau mungkin yang sedang mengajar berlaku seperti guru agama. Jadi inilah bentuk yang ingin dipromosikan. Apa latar belakang dari hadirnya penelitian ini? Pertama adalah bahwa secara teoritis pembelajaran itu setidaknya ada 3 unsur penting. Pertama adalah mu'allim. Mu'allim itu pengajar, pendidik atau guru. Kemudian ada peserta didiknya, muta'alim. Yang ketiga adalah madatut ta'allum, bahan ajarnya. Saya mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah
1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Al-ayat. Dan ia mengajarkan, ia di sini adalah merujuk kepada ayat yang ke-30, yaitu wa idz qala rabbuka Allah sebagai pengajar, mu'allim, dan muta'alimnya adalah Adam. Apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam? Al-asma'a kullah. Jadi isyarat pentingnya bahan ajar sudah sejak awal, sejak adanya penciptaan manusia di muka bumi. Kemudian karena bahan ajar itu penting, kita lihat bagaimana pentingnya bahasa Arab di dunia pendidikan agama Islam. Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Allah turunkan, bahkan Al-Quran dalam surat Yusuf Allah bilang inna anzalnal Qur'anan Arabiyyan. Nah, rujukan utama materi BAI adalah Al-Quran dan hadis. Karenanya berarti rujukan utama materi BAI itu adalah berbahasa Arab. Calon guru BAI tentu wajib memahami materi BAI karena dia akan mengajarkan materi-materi itu. Karenanya calon guru BAI wajib memahami bahasa Arab. Nah, PTKI Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Prodi BAI melahirkan calon guru BAI. Oleh karenanya PTKI Prodi BAI mestinya memfasilitasi mahasiswa agar paham mengerti bahasa Arab. Sebab karena yang diajarkan adalah sumber utamanya berbahasa Arab. Nah, dosen bahasa Arab diberi amanah mengajarkan bahasa Arab kepada mahasiswa. Artinya dosen bahasa Arab berkreasi agar mahasiswa paham bahasa Arab. Makanya inilah di antara latar belakang kenapa mesti bahan ajar bahasa Arab itu digunakan. Kita lanjut kepada bahwa ini berbasis KKNI. Secara undang-undang itu berawal dari undang-undang KKNI ini lahir dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artinya bagaimana tenaga kerja yang ada di Indonesia itu kualitasnya lebih baik. Maka untuk turunannya lahirlah PP nomor 31 2006 tentang sistem pelatihan kerja nasional. Yang berikutnya lahirlah Perpres yang langsung mengenai tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Inilah di dalam Perpres ini disebutkan tentang kerangka semua lembaga pendidikan, lembaga kepelatihan mestinya nanti berbasis outcome, hasil pendidikannya, ilmunya langsung terpakai di dunia kerja. Kalau dalam panduan MBKM itu dijelaskan harus link and match, sesuai apa yang diajarkan matching dengan apa yang nanti di dunia kerja, di dunia industri mereka. Nah, tentu dasarnya adalah SK Dirjen Pendidikan Islam Penlis nomor 2500 tahun 2018. Nah, berdasarkan inilah nanti diolah menjadi bahan ajar yang diberi nama dengan Al-Quran. Coba langsung kepada metode terus kemudian. Sebagai metode dari saya menggunakan metode research and development yang disusun oleh Bob and Google. Yang pertama ini tentang tujuan dan kerja pustaka. Ini metodologi penelitian. Ada semestinya 10 langkah, tapi dimodif menjadi 6 langkah saja. Bahkan selebihnya menjadi 8 karena masuk dengan diseminasi. Jadi dari riset, dari riset diawali dengan need assessment, studi literatur, terus penelitian dengan skala kecil, sehingga
dilanjutkan dengan planning, bagaimana produk ini tujuannya untuk apa, bahan ajar ini, siapa penggunanya, deskripsinya seperti apa, disusunlah. Setelah disusun, baru nanti akan dicobakan. Nah, percobaan utamanya ada di Masjid Syekh Burhanuddin Pariaman. Jadi untuk sedikit tentang bentuk pembelajaran yang lahir dari buku El-Burhani ini seperti ini. Karena dia menggunakan metode flip classroom. Karena memang isyarat dari KKNI harus mengintegrasikan tentang teknologi informasi dengan metode pembelajaran, maka digunakan biasanya siswa itu belajar di kelas atau mahasiswa itu belajar di kampus. Kali ini kita balik, dia sudah belajar di rumah dulu dengan dosen membuat video pembelajaran. Jadi di rumah dia sudah belajar, nanti pas tiba di kampus, mahasiswa langsung dilatih keterampilan berbicara dengan berbahasa Arab dari berdasarkan video yang mereka tonton di rumah. Itu 15 menit pertama. Jadi latihan keterampilan berbicara mahasiswa itu dilatih 15 menit di awal dengan dialog antara dosen dengan mahasiswa. Setelah itu melaksanakan latihan-latihan baik keterampilan menulis, keterampilan bahkan insya'ur. Insya'ur itu adalah mengarang bebas tapi menggunakan bahasa Arab berdasarkan materi yang sudah diajarkan. Dan ini sudah diuji cobakan dan sudah alhamdulillah sudah melewati validitas sehingga bisa dinyatakan dia valid, dan kevalidannya itu ini tentang deskripsinya, dan sudah praktis dan sudah dinilai juga dengan efektivitasnya. Ini tahapan dari hasil penelitian. Tentang praktikalitas produk ini, hasil kajiannya adalah kalau di segi dosen yang melaksanakan pembelajaran ini, bahkan sampai siang kemarin saya masih berdialog dengan dosen yang mencobakan buku ini, yaitu di IAI Sumatera Barat. Beliau dosennya merasa memang membantu sekali. Bahkan nanti kreativitas dosennya juga terlatih. Sebab apa? Dosen dia merekam sendiri videonya, nanti videonya di-upload di YouTube. Nah, ini sehingga nanti juga ada income tambahan buat si dosennya. Dia belajar bagaimana mereka menyebarkan. Setelah itu praktis sekali. Bahkan bukunya mahasiswa tidak usah beli karena kita sediakan berbentuk digital nanti. Di latihannya bagaimana? Tinggal terserah mereka print atau nanti dibikin di laptop masing-masing. Itu praktisnya dari segi dosen 90%, sedangkan mahasiswa amat terbantu sekali di 91%. Nah, ini tentang uji efektivitas. Uji sebelum efektivitas produk ini diuji homogenitasnya, diuji normalitas data, dan akhir dari uji T-nya adalah menunjukkan taraf signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas yang diberi tindakan dengan kelas kontrol. Artinya bahan ajar bahasa Arab berbasis KKNI yang dinamakan dengan El-Burhani ini mampu memberikan hasil belajar yang lebih baik dari bahan ajar yang biasanya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih.